sejarah Islam tuh harus kita ketahui di dalam menafsirkan Al-Quran kita harus mengerti asbabun nuzul. Di dalam menafsirkan hadis kita harus memahami asbabul wurud. Kalau Al-Quran yang wajib kita ketahui untuk menafsirkannya itu wajib tuh asbabun nuzul namanya. Sebab-sebab turunnya ayat itu. Kan ayat ini kan ada sebab, ada kejadian, turun ayat. Bapak ini sudah masuk Islam, sudah menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah. Anaknya nggak mau dibunuhnya anak tuh. Turun ayat, la ikraha fiddin. Turun ayat, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki Islam. Kalau hadis, namanya asbabul wurud. Sebab datangnya hadis tadi. Makanya apabila kita baca hadis-hadis itu, kadang-kadang satu pertanyaan, jawaban Rasul berbeda. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya apa amal yang paling afdol. Nah, dijawab oleh Rasul, sholat pada waktunya. Di lain waktu, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya apa amal yang paling afdol. Dijawab oleh Rasul, berbuat baik kepada ibu bapak. Di lain waktu, ada lagi yang bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku apa amal yang paling afdol. Katakan, aku beriman, kemudian istiqomah. Nah, kenapa berbeda? Berbeda jawabannya. Karena karakter orang yang bertanya itu berbeda-beda. Nah, ini Bapak ini meleset nih. Masalah sholat nih, suka-suka dia aja. Bertanya dia, dijawab oleh Rasul. Yang ini, lain pula. Dijawab oleh Rasul, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini orangnya pelin-pelan. Nah, kemana angin aja. Angin ke barat, dia ke barat. Angin ke timur, dia ke timur. Apa amal yang paling afdol, wahai Rasul? Katakan beriman, kemudian kamu istiqomah. Karena berbeda sifat yang bertanya. Apa iman itu, wahai Rasulullah? Hadisnya sahih. Iman itu kamu beriman kepada Allah. Kamu beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada qada dan qadar. Yes. Pertanyaannya tadi apa? Apa iman itu, wahai Rasul? Ada lagi pertanyaan. Wahai Rasulullah, apakah iman itu? Sama, apa iman itu? Dijawab oleh Rasul, al-imanu wal ikhlas. Iman itu ikhlas. Iman itu ikhlas. Ada lagi yang bertanya, iman itu apa, wahai Rasulullah? Iman itu kamu laksanakan perintah Allah, kamu tinggalkan larangan Allah. Berbeda-beda tuh kan? Karena berdasarkan orang yang bertanya. Kan karakter sifat orang kan berbeda-beda. Nah, untuk memahami Al-Quran, kita harus mengerti asbabun nuzul. Untuk memahami hadis, kita harus mengerti asbabul wurud. Untuk memahami apa yang terjadi di atas dunia ini, kita harus mengerti sejarah. Karena sejarah itu akan berulang. Dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini tibyanan likulli syai'. Menjelaskan segala sesuatu. Itu hebatnya Al-Quran. Nah, ini nanti akan kita jelaskan. Harus mengerti sejarah. Dia akan berulang. Diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul. Nanti disesatkan oleh ulama-ulamanya, sepeninggal rasul. Nah, ulama-ulamanya itu namanya ahli kitab. Nah, tapi kalau kita mengerti duduk persoalannya, kita nggak bisa ditipu. Kita udah tahu. Misalnya, setelah wafat Umar bin Khattab digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu suku Quraisy, tapi dari Bani Umayyah. Yang jadi pemimpin itu kan harus dari Quraisy. Hadisnya harus dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu yang paling mulia Bani Hashim. Suku Nabi Muhammad SAW. Itu Bani Hashim yang paling mulia. Di bawah itu Bani Umayyah. Quraisy juga Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Bani Umayyah ini dari Abdul Manaf juga. Nah, itulah dia Utsman bin Affan. Suku Quraisy dari Bani Umayyah. Nah, tapi mereka ini kebanyakan Bani Umayyah tuh yang eksekutifnya, pedagang-pedagangnya, saudagar-saudagarnya. Nah, itu dari Bani Umayyah tuh. Suku Quraisy juga. Utsman ini pejabat-pejabat tuh keluarga dia aja dibuatnya. Nepotisme. Bahasa sekarangnya nepotisme. Gubernur-gubernur tuh
Itu keluarganya dibuatnya. Jadi jangan dibayangkan, yang maksum kan hanya Rasulullah. Kalau yang lain itu kan sama seperti kita. Misalnya, gubernur di Mesir di zaman Umar bin Khattab, Amr bin As, digantikan dengan saudara sepersusuan dia, Abdullah bin Sa'ad namanya. Abdullah bin Sa'ad ini nggak suka masyarakat ke dia. Kebijakan-kebijakannya tuh suka menaikkan pajak, segala macam. Orang protes. Ya kayak kita juga lah sekarang. Apa bedanya dulu mas sekarang? Cuma dulu nggak ada handphone kan? Dulu nggak ada handphone sekarang. Tapi kalau manusia itu kan sama. Protes orang, protes orang, protes orang. Demo lah. Dikepung rumahnya tuh. Ganti orang tuh. Diganti. Akhirnya, iyalah kata Utsman bin Affan. Nanti dicopot, digantikan dengan Abdullah bin Abu Bakar. Mau diganti atau dinaikkan Amr bin As lagi sebagai gubernur di Mesir. Akhirnya setuju, Utsman bin Affan ini setuju dia, iyalah. Nah, berangkatlah orang itu ke Mesir yang protes tadi. Setelah orang itu berangkat ke Mesir, di tengah jalan jumpa pula sama orang mau ke Mesir juga. Ditangkap sama mereka nih. Dari mana kamu? Mau ke Mesir. Dari mana? Dari Madinah. Nah, mencurigakan. Rupanya dia membawa surat. Dia ambil surat tadi. Isi suratnya, orang yang datang ke Madinah tadi, apabila sudah sampai ke Mesir, langsung bunuh. Isi suratnya. Baliklah orang itu ke Madinah lagi. Nah, dibunuhnya Utsman bin Affan. Nah, pertanyaannya, apakah Utsman bin Affan yang bikin surat itu, atau ada orang lain sabotase? Orangnya main tuduh aja. Ngeri kan sejarah Islam kan? Kan terbunuh Utsman tuh, dibunuh sama mereka. Yang pertama yang masuk ke kamar Utsman tuh Abdullah bin Abu Bakar. Mau dibunuhnya. Utsman lagi pegang Quran. Kata Utsman, wajah kamu seperti wajah Abu Bakar. Gara-gara itu nggak jadi keluar Abdullah bin Abu Bakar nih. Singkat cerita terbunuh Utsman, diangkat Ali bin Abi Thalib. Ali nggak mau. Demo pula orang untuk mengangkat Ali itu sebagai khalifah. Karena orang demo, terpaksa Ali mau dia jadi khalifah. Berbayat semuanya. Jadi di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib ini umat Islam yang paling banyak berbayat ke dia. Kan setelah diangkat pimpin kan berbayat kan? Oh, itu banyak Ali. Kenapa Ali? Karena Ali ini sepupu Nabi, menantu Nabi, masuk Islam umur 8 tahun. Makanya gelar Ali itu karamallahu wajhah. Karamallahu wajhah. Kalau sahabat Nabi disebutkan radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau Ali bin Abi Thalib yang kita sebut karamallahu wajhah. Apa arti karamallahu wajhah? Wajahnya ini dimuliakan oleh Allah karena tidak pernah sujud kepada berhala. Sebab umur 8 tahun dia sudah masuk Islam. Banyaklah orang berbaiat kepada Ali. Abu Bakar banyak juga, Umar banyak juga, Utsman banyak juga. Tapi pas Ali bin Abi Thalib banyak orang dah berbaiat. Diangkatlah Ali sebagai khalifah. Oleh Ali dipindahkannya ke pusat pemerintahannya ke Kufah, Baghdad. Dulu Kufah namanya. Karena waktu itu kan sudah ada peperangan-peperangan, udah masuk wilayah Persia, udah ada yang Islam. Tapi belum Islam seluruhnya kan. Nah, jadi dibikinlah pusat kekuasaan yang awalnya di Madinah, pindah di Kufah. Bolak-balik lah. Kadang-kadang dia di Kufah, kadang-kadang ke Madinah. Nah, tapi waktu itu kan strategis tuh, Kufah tuh. Sahabat-sahabat yang lain memberontak kepada Ali. Kenapa? Karena ingin diselidiki siapa pembunuh Utsman. Kenapa belum ditangkap? Kenapa belum diadili? Kenapa belum diselidiki siapa pembunuh Utsman? Ali maunya Ali itu maunya ya ditertibkan dulu. Ini kan ribut kemarin. Orang berontak di masa Utsman itu kan. Atau itu ditertibkan pemerintahan ini dulu. Nanti baru kita selidiki siapa yang bunuh Utsman ini. Nah, tapi sahabat-sahabatnya nggak mau dia. Makanya yang nggak mau berbaiat tuh diantaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur di Sam. Karena dia sama-sama Bani Umayyah dengan Utsman. Kemudian kebijakan-kebijakan di masa Utsman bin Affan tuh dicabut oleh Ali, dikembalikan pada waktu Abu Bakar dan Umar. Karena Utsman ini membagi-bagikan, menghibah-hibahkan tanah ke orang, dibebaskan tanah ke orang. Jadi dicabut lagi oleh Ali bin Abi Thalib, kembalikan ke Baitul Mal. Jadi ada
harta segala macam lah, dibagi-bagi sama Utsman. Nah, itu diambil lagi oleh Ali, dikembalikan, masukkan ke Baitul Mal. Karena di masa Abu Bakar, di masa Utsman dulu seperti itu. Terjadilah peperangan. Perang Jamal namanya, perang Siffin. Termasuk Aisyah. Aisyah waktu Utsman terbunuh tuh, dia lagi umroh di Makkah. Talhah dan Zubair lagi di Madinah, sama dengan Ali. Setelah Ali dibaiat jadi khalifah, orang tuh izin mau pergi umroh. Kata Ali, ini tidak ada pergi umroh. Ternyata ya, dipimpinnya pasukan untuk melawan ke dia. Terbunuhlah Talhah sama Zubair. Aisyah nggak dibunuh sama pasukan Ali, tapi ontanya ada yang dibunuh. Nah, itu kan gawat tuh secara Islam tuh, karena kekuasaan tuh. Maka disebut dengan perang onta. Jadi sahabat-sahabat besar tuh di masa Abu Bakar Umar harus di Madinah semua. Nggak boleh dia pergi kemana-mana. Karena dia sahabat Nabi, kan banyak pengikutnya nanti tuh. Itu berpotensi meleset. Makanya di masa Abu Bakar Umar, sahabat-sahabat yang besar-besar tuh, itu kumpul di Madinah semua. Tapi setelah di masa Utsman, ada yang pergi ke Kufah, ada yang pergi. Tentu dia punya banyak pengikut di sana. Sahabat Nabi-nya. Jadi ada Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah. Kan dua kelompok tuh. Ada Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah. Ada yang pro sama Ali, ada yang pro sama Muawiyah. Yang Sunni ini, itu pro Muawiyah tuh. Dianggap oleh yang pro Ali. Yang pro Ali namanya Syiah. Yang pro Muawiyah Syiah juga. Syiah Ali sama Syiah Muawiyah. Jadi singkat cerita, Muawiyah yang jadi khalifah. Singkat cerita. Jadi Sunni ini Muawiyah nih, pro Muawiyah nih. Menurut mereka, padahal enggak. Padahal Sunni ini memihak Ali, memihak salah gitu kan. Tapi diam aja. Yang mereka ini keterlaluan cintanya ke Ali itu. Sehingga bikin paham wahyu itu seharusnya turun ke Ali, bukan ke Nabi Muhammad. Apabila terjadi petir, kilat, itu Ali tersenyum. Itu gigi Ali. Itu Syiah tuh. Itu cabangnya. Jadi kalau ada kilat, itu gigi Ali itu. Putih gigi Ali. Itu pahamnya. Tapi yang paham-paham seperti itu sudah nggak ada lagi. Dulu ya, dulu. Sekarang nggak ada lagi. Paham-paham seperti itu tuh. Dulu ada. Saking apanya dia cintanya kepada Ali. Cintanya ke keluarga Nabi. Itu dulu sejarahnya. Makanya Muhammad Qutb bikin buku Kaifa Naktub At-Tarikh Al-Islami. Memang kita akui ada sejarah gelap di dalam perjalanan Islam itu. Ada sejarah gelap dalam perjalanan Islam itu. Masalah kekuasaan. Ya kan? Makanya setiap khutbah Jumat dulu, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, syaratnya khutbah kedua harus melaknat Ali. Laknatlah Ali, wahai Allah. Dia menyesatkan orang dari jalan Allah. Masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Setiap khutbah. Khutbah Jumat. Khutbah Idul Fitri. Khutbah Idul Adha. Makanya umat Islam pada waktu itu, apabila Idul Fitri atau Idul Adha, setelah sholat, orang itu langsung pulang. Nggak didengarkannya khutbah. Karena mereka nggak mau mendengar Ali bin Abi Thalib dicaci di mimbar oleh khatib. Selama 90 tahun. Keluarga Bani Umayyah tuh sampai nanti naik diangkat jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz, baru dirubah oleh Umar bin Abdul Aziz. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Sampai sekarang. Surat berapa tuh? Surat An-Nahl kan? Dirubah sama Umar bin Abdul Aziz. Makanya Umar bin Abdul Aziz ini disebut khalifah Rasyidin yang kelima. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Kalau enggak, melaknat Ali. Berkata Muawiyah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa kamu tidak mau melaknat Ali? Dia jawab sama Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah bersabda, orang yang paling bertakwa kata Rasulullah itu Ali. Saya dengan Ali itu seperti Musa dan Harun. Bagaimana saya mau mencaci Ali? Jadi saya tuh. Seperti itu dulu. Nah kalau orang Syiah itu udah nyumpah-nyumpah lah. Nyumpah-nyumpah dia sahabat-sahabat yang lain tuh. Nyumpah-nyumpah. Boleh? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Karena kehidupannya kayak kita nih.
Manusia biasa. Yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Makanya apa yang orang yang menyebut Syiah itu kafir, itu nuansa politik keluarga Saud. Mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka sholat seperti kita, kiblatnya sama, puasanya sama, hajinya sama. Muslim, fahuwa muslim. Man sholat sholatana wa akala zabihuna wa stakbal kiblatuna fahuwa muslim. Sholatnya seperti kita, memakan sembelihan kita, kurban, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, haji ke Baitullah, mereka muslim. Nah, cuma menurut Sunni bid'ah kan? Yang dilakukannya itu bid'ah kan? Tapi kata Ibnu Taimiyah, mereka berkeyakinan apa yang mereka lakukan itu dicintai oleh Rasulullah. Kan cucunya. Kan cucunya. Nah, makanya maksudnya jangan percaya kepada ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil, ahli kitab Quran. Jadi kalau mereka mengatakan orang Syiah itu bertakiyah selama ini, ternyata orang-orang Wahabi itu ya bertakiyah. Akrab kali dia sama Yahudi. Sampai ulama ada yang terkenal tuh berdoa dia, orang yang menahan rudal Patriot, yang menahan rudal Iran tuh dengan rudal Patriot, mereka adalah mujahid fisabilillah. Padahal orang Yahudi, orang Amerika. mereka kita doakan menang karena mereka adalah mujahid fisabilillah. Ributlah orang. Saking penjilatnya kan, yang ikut caci-caci Ali di zaman Muawiyah dulu kan penjilat juga tuh. Dapat jabatan dia, khutbah, dihina-hinanya Ali, nanti dapat jabatan. Nah sekarang mereka tuh seperti itu juga. Terkenal ulamanya, ulama panutan mereka tuh. Disebutnya tentara Amerika yang menembakkan rudal Patriot, menangkis rudal-rudal Iran tuh, mujahid fisabilillah. Hah, itu kan kata orang. Ini meleset Bapak deh. Menyesatkan orang, menyesatkan orang, ditipunya kaum muslimin selama ini. Nah sekarang udah terbuka kedoknya, sekarang kan berwala kepada orang kafir, orang Yahudi Nasrani, Donald Trump Nasrani, Netanyahu Yahudi Nasrani. Makanya musuh la ilaha illallah itu, a'daun la ilaha illallah, musuh la ilaha illallah itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang munafik. Musuh-musuh la ilaha illallah. Orang-orang munafik. Berbahaya orang-orang munafik ini. Makanya umat Islam harus bangkit. Umat Islam harus bangkit. Umat Islam harus bersatu. Umat Islam harus bersatu. Tengok Amerika. 55 negara. United States. 55 negara. United States. Bahasa Islamnya khilafah. Islamnya khilafah itu seperti itu. 55 negara. Makanya United States namanya Uni Soviet. Sekian puluh negara pula khilafah itu runtuh tahun 1924. Khilafah Utsmaniyah di Turki. Yang khilafah sekarang itu siapa? Amerika. Uni Soviet udah jatuh, tinggal Rusia. Tapi masih banyak. Adidaya juga dia. Coba Islam. Coba. Kalau kita nggak mau namanya khilafah, terserahlah namanya. NATO Islam lah. Terserahlah. Ini yang tidak mau orang-orang kafir. Makanya dipecah belah. Nggak mau dia orang Islam ini bersatu. Jadi kekayaan negeri-negeri Islam tuh ada yang sama mereka. Diburu-burukannya Iran. Syiah kafir kan. Padahal apa yang dilakukan oleh Iran tuh Republik Islam Iran. Islam itu Republik Islam Iran. Karena mereka Syiah, ya Syiah lah. Republik Islam Saudi, pahamnya Wahabi, ya Wahabi lah di situ semua. Tapi yang jelas Republik Islamnya. Cara pengangkatan pemimpin tertingginya tuh seperti zaman-zaman sahabat dulu kan. Abu Bakar, ulama, dia umaro. Umar bin Khattab, ulama, dia umaro. Utsman bin Affan, ulama, dia umaro. Ali bin Abi Thalib, ulama, dia umaro. Ayatullah Khomeini, ulama, dia umaro. Umatnya patuh semua sama dia. Sami'na wa ta'na semua dari atas sampai ke bawah. Di Indonesia ada juga dulu Gus Dur. Dia ulama, dia umaro. Mantap Gus Dur. Dia ulama, dia umaro. Paham kan? Jadi jangan ikut
Jangan ikut-ikutan, kita harus bersatu. Ini kan Inggris punya kerjaan dulu nih. Inggris yang menempatkan orang Yahudi di Palestina, Inggris juga yang menempatkan keluarga Saud di Saudi itu. Pecah belah sama dia, bagi-baginya. Awalnya datang Raja Inggris, kayak Khalifah ke Turki. Dibawanya emas batangan, berpeti-peti. Dia minta Palestina untuk tempat orang Yahudi waktu itu. Apa jawaban Khalifah? Nahnu na'khuzuha biddam. Fa'khuzuha biddam. Kami dulu mengambil Palestina itu dengan darah. Kalau mau, ambil juga lah dengan darah. Seperti itu, kuatnya khilafah waktu itu. Mana berani? Inggris tuh. Nggak mau kuat. Besar. Khilafah. Dipecah belah, dipecah belah, dipecah belah, dipecah belah. Baru menang dia. Baru dicaploknya Palestina. Oleh sebab itu apa? Oleh sebab itu kita harus mengerti din ini. Harus mengerti dulu. La ilaha illallah. Kemarin kita sudah mengerti ilah kan? Ilah